negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Untuk segera ditahan, karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi, berpotensi besar untuk melarikan diri. Alasan penahanan pertama agar tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Dianggap forum mewakili semua kumpul WA grup rapatnya sama. Ini namanya mempermainkan hak orang. Dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, dari penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Melindungi penistaan agama. Betul. Jangan korbankan negara hanya untuk seorang Ahok. Jangan korbankan kepentingan bangsa hanya untuk saudara kepentingan seorang kafir penista agama. Betul. Betul. Sekarang saya bertanya, Mabes Polri tadi sudah Tersangka MRS ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri, kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti, dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Takbir! 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 Tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir! Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur, dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Imam besar kami Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan oleh pihak kepolisian di Mapolda Metro Jaya. Maka dengan ini saya nyatakan siap, keluarga besar Brigadir 411 Serja Bertabek akan datang ke Mapolda. Kalau rekonsiliasi itu ada konflik antara kita dengan DPD. Bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan, justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Masalahnya, tapi ada yang mengatakan wah itu kriminalisasi gitu. Itu biar aja hukum nanti yang membuktikan. Kita siap dialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulamanya. Stop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Oh, kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, lan wasahdan. Dirotasi dulu lah. Ada yang sifatnya hujatan dan sebagainya, yang kemudian mengarah ke fitnah, ke provokasi. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan, ya kawan. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Basir yang sudah sepuh. Ya. Lah orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar Basir dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik. Pemerintah ragu, ini kan sudah jelas ada kesalahannya. Saudara, bebaskan Habib Tahar bin Semir yang zalimi. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu ya kawan. Kami sudah sampaikan, kami sudah perjelas bahwa yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan. Tapi kalau mau hadir silakan hadir sini, kita akan proses. Nah, Ustaz Mahir tak masuk, Ustaz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Tak takut saya, paling pantang saya diancam-ancam mereka. Belum kenal kan sama. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol.
kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya serbu yang punya pistol habisin. Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang? Kan nggak pantas. Polusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serai. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, sudah. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Membunuh orang beriman memang balasannya neraka. Tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat. Bravo aparat, tumpas habis terorisme. Oh, kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Saya bilang pada istri saya, pulang aja lah, pulang ngapain? Nah, saya dengar Kiai Maman Baju dari FPI, Gus Dur ngelihat dari mana? Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Ya inilah. Saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Mau gimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya ingat Gus Dur itu antek Yahudi. Ya nanti harus ditangkap semuanya kita. Tidak usah ragu-ragu. Catat saja semuanya siapa yang mana itu. Apa itu demo-demo dari. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari melakukan semut. Habib Rizik, nopo yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap tidak? Siap tidak? Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara itu. Ya. Apakah dia ulama, apakah dia ini, apakah dia ini? Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Udah Menteri Agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kalau ada sesuatu ya, selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu.
Ya, baliho juga sesegera mungkin turun. Tidak